Kakak, karena ini kan lagi happening banget kasus rumah tangga KDRT gitu. Kakak pernah dapet KDRT nggak? Pernah nggak kepikiran mau selingkuh? Oh iya dong, pasti pernah. Duh, ya ampun, gue jawab lagi. Pernikahan itu berat, karena namanya pernikahan. Kalau gampang namanya pencitraan. Ya kayak Tante Korla tadi kita bahas deh. Siapa Tante Korla? Dia bukan artis, tapi emang orang tuh sekarang ngisep atau diisep? mati loh. Ngisep atau diisep. Melani Ricardo ini. Sayang gak lo sama gue? Sayang banget. Bayang gak lo sama gue? Baik banget. Ini temennya geng, apa namanya Kak? Geng Menteri Ceria. Geng Menteri Ceria. Yes. Yang waktu itu sempet clash kan? Sama Ayu. Boleh jangan bahas sahabat gue. Tapi ya sekarang udah baikan lagi. Namanya temen gitu lah Kak. Aku aja sama lo sama Fitri aja juga begitu kan? Berantem juga aku, cuman gak ketahuan sama orang aja. That's real friendship. Dan tidak dikontenin loh. Gak dikontenin. Kalau gue mau nih, gue gila nih, gue kontenin tuh kemarin gue. Kayak siapa? Suka konten-konten? Siapa tuh? Duh, banyak ranjau dari Sindangdut. Kakak, iya. kesibukannya apa sekarang? Basi banget ya? Ya basi ya nih, lu kayak Lalan TV deh. Kayak ala-ala gue di syuting sama di Rumpi gitu ya. Gimana kesibukannya? Apa itu Rumpi? Apa itu? Itu program udah bagus-bagusnya. Udah pernah, lu kan sering jadi tamunya Kak Rose. Siapa itu? Wow, wadidaw. Ya itu ibaratnya pokoknya pattern TV biasanya kan apa kabar, kesibukan. Ayo dong berikan digital itu. Ya pokoknya intinya kerja buat anak-anak ya. Apa aja lah dikerjain, yang penting halal dan ibaratnya bikin hati gue happy, bahagia. Benar. Ya kan? Benar. Kakak, karena ini kan lagi happening banget kasus rumah tangga KDRT gitu. Kakak pernah dapet KDRT nggak sama Puji Tuhan, alhamdulillah. suami? Kalau pacaran, toksik, saling pukul-pukulan pernah. Tapi kalau sama suami gue, puji Tuhan sampai saat ini, gue nggak mau takabur ya nih ya. 13 tahun gue nikah, belum pernah. Tapi pernah dong ada berantemnya 13 tahun, nggak mungkin dong nih. Lah kan kemarin gue juga digosipin hampir mau bercerai kan. Tapi kan beneran mau cerai. Coya. Nggak jadi. Itu sebenarnya apa sih Kak yang bikin itu masalah itu jadi besar? Kalau gue bisa cerita panjang mana kita jadi yolah. Dipersingkat aja. Ya enggak, maksudnya ya bumpy roadnya itu lumayan kenceng sih kemarin. Karena kan lo percaya gak sih, kita berteman aja nih kayak gue nih ngumpul sama geng Menteri Ceria. Kadang-kadang tuh kita tuh bertumbuh dan gerak ke jalur Allah yang berbeda, ya kan? Betul. Misalnya Luna sekarang bisnis, Ayu sibuk dengan mulai bisnis, gue mungkin dengan konten apa segala macam. Apalagi suami istri nih, kadang-kadang we are growing in a different path. Ya mungkin gue sibuk dengan dunia gue, laki gue sama laki gue pas ketemu kadang-kadang jadi suka nggak nyambung. Kalau kita nggak berusaha untuk memupuk nih apa yang udah kita punya, hancur pasti, pasti hancur. Bener. Jadi bener kan Kak kalau rumah tangga itu sebenarnya nggak selalunya baik-baik aja kan? Of course, pernikahan itu tidak mungkin selalu baik-baik aja. Pernikahan itu berat, karena namanya pernikahan. Kalau gampang namanya pencitraan. Temen kakak banyak tuh pencitraan. Ya Allah tolong. Tapi beda ya, maksud gue gini, kalau orang posting cuma hanya yang baik-baiknya di Instagram, menurut gue ya mungkin karena mereka pengen mempertontonkan yang baik-baiknya. Yang gak enak-enaknya ditelan mungkin gitu, udah buat gue sendiri gitu. Iya. Kakak kan termasuk yang deket banget sama Kak Ayu kan? Iya. Pas tahu masalah itu kakak sempat support nggak atau nenangin Kak Ayu? Oh iya, Ayu kan ada masalah di masalah pencernaan kemarin dia kalau nggak salah. Dia kan sakit perut, gara-gara kan dia punya makanan dibawa pulang terus dipanasin besoknya sakit perut. Masalahnya itu kan? Iya. Oh jadinya dia jadi sakit lambung perut ya? Gara-gara masalah itu nggak ada jadi masalah lain. Ayu cuma masalah sakit perut doang. Iya. Tapi kakak sempat ini nggak sedih nggak sih? Karena kan temen dekat. Yang mana nih? Ya nggak semua orang kan punya masalah, aku juga punya masalah. Kadang aku juga suka sempat curhat ke kakak. Tapi kakak sebagai teman dekat, kakak supportnya kayak gimana? Ya pokoknya gue kalau misalnya Luna punya masalah, kan Luna juga beberapa kali misalnya ada tes dalam kehidupan dia. Ayu juga, Edric jarang sih. Iwet ada masalah, cuma mungkin kurang angkat ya. Gue termasuk yang kemarin gue juga ada masalah. My friends was there juga kan. Ayu sama Luna juga datang ke rumah gue, bawain kue ulang tahun. Jadi ya we support each other walaupun
walaupun Nick, mungkin kita secara keseharian tuh tidak selalu sama-sama gitu. Tapi kan memang teman kan nggak selalunya sama-sama kan. Yes. Ya kan? Maksudnya frekuensinya kalau lu sama Mbak Fitri tuh selalu bareng-bareng nggak sih? Enggak. Iya kan? Karena dia ke Korea, aku enggak. Right. Tapi kan maksud gue kalau terjadi sesuatu sama Mbak Fitri, lu akan selalu ada untuk nolong dia. Oh, aku orang pertama yang nolong dia. Ya gue dengan sahabat-sahabat gue juga seperti itu. Mungkin tidak selalu ada buat mereka, tapi kalau mereka butuh bantuan atau mereka dalam bahaya, pasti gue akan menjadi orang yang mau menolong mereka gitu. Kakak ini kan termasuk salah satu artis senior ya kayak yang Nani Wijaya kali gue. Ibu Christine Hakim. Maksud aku kakak ngelihat sama keselebritian sekarang itu gimana sih Kak? Kayaknya kok sekarang selebriti tuh kayaknya kalah sama influencer gitu. Iya. TikTokers. Karena, justru menurut gua beberapa teman-teman tuh sebagai public figure, Deddy Corbuzier deh yang paling berhasil mungkin di antara teman-teman artis itu memang kita tuh sekarang harus keluar dari comfort zone, iya nggak sih Nick? Kita nggak bisa tuh cuma bilang gua artis, gua Melanie Ricardo, gua Nikita Mirzani, nggak jamin konten lu viewersnya banyak. Sekarang bisa kucuk-kucuk ya kayak Tante Korla tadi kita bahas deh. Siapa Tante Korla? Dia bukan artis, tapi emang orang tuh sekarang senang yang original, yang nggak ngikut-ngikutin. Mungkin kalau ada the nextnya Tante Korla udah basyong ya say. Karena dia original, dia asli, dan sekarang tuh menurut gue ya Nick, tempat di mana platform sosial media itu memberikan tempat yang sama, equal for everybody. Dulu Nick, zaman kita Facebooker dan segala macam, hanya yang cantik angkatan gue, yang cantik, yang putih, yang rambutnya lurus, yang putih, yang bisa jadi masuk TV cewek-cewek. Kalau beda curly, agak gemuk apa segala macam susah, paling juga jadi bantalan, bener gak nih zaman dulu? Tapi sekarang orang tuh kan embrace diversity. Lo bentuknya kayak apa, lo makin original, lo akan punya tempat sepanjang lo original dan juga menarik gitu loh. Bener. Nah ngomong-ngomong soal gemuk ya Kak, kakak kan dulu badannya berisi, sekarang kakak turun banyak banget, itu gimana caranya? Ingat gak terakhir kita ketemu lo ke rumah gue, terus lo bilang, lo kurusan deh Kak, cantik Kak. Gue makin, ibaratnya tuh makin, orang-orang memberikan pujian sama gue tuh gue semakin ngerasa bahwa, karena dari kecil gue tuh selalu ngerasa bahwa gue itu emang, tulangnya gede, gue nggak bisa kurus. Nggak ada tuh tulang gede segala macam. Tuh kalau dibongkar badan lo tulang semua sama say. Jadi nggak, itu cuma excuse. Nah akhirnya kemarin waktu ulang tahun ke-41 tahun, I just want to prove to myself bahwa, jadi ada salah seorang teman gue cowok tuh ngomong gini, iya sih kalau udah 40-an gitu kan, ya iyalah pastilah udah you know lah beda sama umur 30. Nah gue tuh cuma pengen proving to myself bahwa makin bertambah usia, tetap kok kita masih bisa ngejaga apa yang kita punya gitu. Cara turunin berat badannya gimana? Kakak turun berapa? Lumayan banyak nih, gue tuh sebelumnya 73, sekarang gue 60. Sebenarnya gue masih agak gede, 64, harusnya 60 gue. Gitu. Olahraga, intermittent fasting, I went to the nutrition juga. Jadi emang bener-bener semuanya makanan dijaga gitu. Oh, tambah seksi, berarti hubungan seks kakak sama suami tambah bagus dong? Udah pasti dong. Hampir aja ya kan dulu kemarin 6 bulan Kak. Tapi Kak, gimana tips agar konsisten dalam menjalani program diet? Biasanya kan orang cuma seminggu ke depan, setelah itu malas. Iya. Karena kan balik lagi kan gue kerja ya nih. Lu juga kan lu performer, bener gak? Kayak gue kemarin ngeliat lu di klub ya, lu nyanyi kan. Kalau misalnya gini, ini tidak mendeskripsikan orang-orang yang badannya gemuk ya. Tapi maksud sebagai performer kan lu orang bayar Nikita Mirzani itu berapa sih? Bener gak? Nerbangin suaranya nggak bagus, cuma muat badan doang. Mungkin kalau cuma suara orang akan ngambil yang lain, betul nggak? Nah tapi kan there must be something about Nikita Mirzani sampai orang mau nerbangin lu nggak ekonomi loh. Kalau ada first class, bener gak? Duduk di Alphard, berarti kan lu harus kasih sesuatu. Itu juga yang terjadi sama gue. MC tuh banyak banget nih kita. Yang muda-muda banyak, yang pintar-pintar, cakep-cakep banyak. So supaya gue bisa compete ya, I have to do something. I have to do something with my knowledge, with my body, with my performance, with my digital, anything. Karena kan kita tuh brand kan nih. Kalau nggak ya, kalau lo nggak bisa compete ya, lo bye-bye. Lo pasti akan kehajar sama yang baru-baru gitu. Benar. Nah, Kak Melanie itu termasuk orang yang nakal nggak sih? Sebetulnya iya. Banyak banget kenakalan gue dalam hati yang gue sembunyikan. Tapi Kak Melanie dalam 13 tahun menjalani rumah tangga sama suami, pernah nggak kepikiran mau selingkuh? Oh iya dong, pasti pernah. Duh ya ampun gue jawab lagi. Duh buyuk. Tapi cuma kepikiran aja kan? Godaannya ada lah pasti. Kalau saya sebut cowoknya Anda juga pasti kaget. Gimana cara menyikapi supaya nggak terjadi itu Kak? Sebenarnya kelihatan klise sih, tapi gue yang nyetop gue sebenarnya anak-anak gue sih, my kids ini gitu. Karena every time I see them,
Gue cuma pengen lihat Chloe sama Korechi ini saat mereka gede, mereka punya example yang tepat, yang benar tentang siapa sih mamahnya mereka gitu. Karena kalau satu kesalahan jepret nih, gue misalnya tidur sama laki-laki siapa gitu, and then misalnya jangan baik dibuka sama Tuhan aib gue, jejejej semua dunia tahu gitu ya. Terus kan pasti itu akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah terlupakan. And then my kids will take that responsibility for the rest of their life. Padahal gue enong gini-gini juga cuma berapa menit sih, menit itu laki juga lama, iya kan say, bener gak? Iya, apalagi laki Indonesia cepet banget keluarnya. Nah itu ada belasan ya. Jangan deh kalau mau selingkuh jangan sama orang Indonesia deh, saya nanggung. Betul, iya kan? Betul. Enggak, jadi gue kesian, ntar anak gue jadi, oh kok mami tuh dulu gitu. And then at the end of the day juga suami gue tuh sebetulnya he's a very nice guy, he's a very good guy gitu. Walaupun mungkin nobody's perfect kan gitu. Iya. Oh oke. Iya terus apa dong apa siasatnya jadi kakak? Kan masalah anak. Iya. Enggak, kakak waktu itu kepikiran buat selingkuh tuh apa? Gara-gara suami kakak udah nggak enak lagi, kakak bosen atau? Kita udah 6 gitu, karena 13 tahun. Yes, we weren't happy at that time. Karena kita every time we see each other berantem terus gitu kan. Kakak nggak mau coba sesuatu yang lain gitu? Apa? Kayak cara-cara posisi apa gitu. Nek, kalau lo udah berantem mulu sama laki lo, boro-boro posisi, lo buka baju udah males deh. Kalau misalnya lo tidur pakai jas, cowok. ya kan, bener iya gak? Sih, aku belum pernah sih kak rumah tangga sampai bertahun-tahun. Iya kan, Pisces itu tuh semua, nggak tahu ya, tapi kalau Pisces tuh nggak tahu sih Niki ngerasa apa nggak, kita tuh masalahnya hati banget. Iya, aku juga kalau udah jijik disentuh aja aku nggak mau. We'll do anything for someone that we love. Lu tuh kalau menurut gua hampir sama. Lu sionya apa sih? Aku macan. Oh pantes. Kalau gue tuh sionya ayam. Gue udah mulai sio-sio ya. Kayo kali gue. Enggak, jadi kalau Pisces tuh biasanya family person. Sebetulnya kalau udah nyaman, udah tenang, udah senang di rumah, gak akan kemana-mana nih. Ya, yang penting lu bikin gue nyaman, bener gak? Iya betul. Gitu. Bener-bener. Kak, hal apa sih yang ternakal yang pernah kakak lakuin selama seumur hidup kakak? Yang orang gak pernah tahu. Otak gue tuh kalau di Black sudah banyak nakal-nakal tapi tidak mungkin gue lakukan. Dulu waktu belum nikah. Oh dulu, waktu belum nikah, kan gue prewi sampai ketemu Tyson cowok. Masa perawan demi kakak? Tuhan, tapi nakal. Gimana tuh ceritanya? Oh dikobok-kobok doang? Kobok-kobok. Cucian kali gue kobok-kobok doang. Ya kan zaman dulu waktu pacaran-pacaran, aku juga sama mantan suamiku yang pertama perawan. Tapi orang gak ada yang percaya. Cuman dikobok-kobok doang, kayak dipegang-pegangnya gitu. Tuh kata orang gini, kalau dikobok-pegang kita jadi gede. Tergerangsang. Padahal emang enggak, lo sampai sekarang juga busa doang. Yang ada malah kendor, keseringan grepe. Jadi enggak sih, kalau pikiran-pikiran ya mungkin ada, tapi ngejalaninnya sih enggak lah, nggak pernah sampai. Oke. Kak, awal mulanya kakak bisa kepincut sama Tyson ini apa yang membuat kakak kayaknya ini? Karena emang gue pengen punya suami bule kan, aku pengen perbaikin keturunan nih. Dulu kan Eka kan masih jelong ya. Iya kakak, aku punya fotonya belum ada ini, belum ini dulu. kan. Jadi gue tuh pengen anak-anak gue tuh supaya ada perbaikan keturunan. Terus udah gitu juga kan gue nge-MC. Gue tuh capek nih, udah ILP, udah LIA, gue sekolah bahasa Inggris mulu. Kagak pinter-pinter bahasa Inggris. Kayak gue ngeliat teman-teman gue nikah sama bule tuh pada saciscus gitu kan. Kayak gue harus nikah sama bule. Ya udah, tapi kan bule kan gitu kan. Kalau nggak begini ditinggal kan. Jadi gue ketemu lah sama orang Apose nggak mau diajak begini, nggak mau ditinggal gue. Pokoknya udah cerita kehidupan gue. Akhirnya Tyson yang bertahan karena dia nggak begini. Aku berdoa dulu sama Tuhan, minta ada nggak bule yang baygon yang nggak mau ngajak begini. Adin ketemu lah sama Tuhan. Nikah gitu. baru begini. Oh, jarang. Sama aja dong. Enggak ya, baru gitu. Kakak tuh termasuk maniak nggak? Seks? Ya. Enggak sih, gue secukupnya. Apalagi sekarang. Waktu masih muda. Kalau dulu sebelum punya anak. Kalau muda sih pasti iya lah, kan udah pengen ini segala macam. Tapi kalau udah makin tua, nggak tahu ya. Kalau lu kan soalnya belum menikah cukup lama ya. Once you already married that long ya, lu tuh emang harus spice up nurturing your feeling. Karena kan you're doing with the same person 13 tahun, 15 years. Ya, It's impossible. Aku sih selalu berdoa sama Tuhan, semoga aku punya rumah tangga yang lama gitu. Aku pengen ngerasain. Oh, lu pengen justru ya? Pengen aku, pengen. I pray for you ya, supaya kamu bisa dapat suami yang juga baik dan amin. Dan bisa lama gitu. Aku pengen Kak, mimpi aku tuh tinggal satu, pengen punya rumah tangga yang lama. Ya Allah, amin. Disebutin aja terus, Nick. Selalunya aku begitu. Ya. Aku tuh suka iri gitu kadang-kadang kayak sama rumah tangga orang lain kayak kakak, Kak Fitri gitu kan. Walaupun ribut tiap hari kadang-kadang, tapi balik lagi Iya, gitu. iya. Aku setahun paling lama. Iya, Nick, gila ya lo ya. Kayaknya cowok. Ting-ting sehari. Boleh nggak ngomongin apa? Gue lagi mau pegang rambut gue berarti. Jangan, maksud aku kalau mau diperbandingkan, aku masih setahun masih lumayan.
Ya orang kan ada you win some, you lose some. Ya, Kayak benar, kamu dapat popularitas, dapat rezeki banyak dari Tuhan, lu bisa jebret ngasih 100 juta ke Tante Korla, gue belum tentu bisa. Ya lu dapat hal yang lebih di satu hal, di tempat lain mungkin lu dalam percintaan lu agak struggling ya, Nek. Iya, gitu. kayaknya aku sial di percintaan, tapi mudah-mudahan yang terakhir. No, never say that. See, your mouth has power. Lu harus bilang tiap hari bahwa cowok yang baik, cowok yang sayang sama gue, sama 3 anak gue akan it's on the way. Ya, pasti aku selalu ngomong begitu. Yes. Jangan bilang kamu sial. Iya, no. enggak yang kemarin-kemarin ya Oh, kemarin. Oke, Kak, di mata Kakak Melanie, Tyson itu sosok yang seperti apa? He's a family person. Dia adalah suami yang benar-benar dia pokoknya he's doing anything for his family. Ya mungkin kalau orang bilang ya tapi kan kayaan Melanie, indeed yes, kayaan gue, I'm the breadwinner in the family, gue tuh yang punya penghasilan lebih besar. Tapi gue belajar makin gue tua, lu punya uang banyak pun, lu bisa beli apapun juga, tapi kalau lo nggak punya happiness inside of you, lo nggak punya damai sejahtera, kosong, kering rasanya. So I think salah satu yang bikin gue kaya adalah saat ini karena gue punya anak-anak yang puji Tuhan sehat, they love me very much, and I have husband yang menerima gue apa adanya. Bahkan dia bilang nih, udah lo nggak usah deh gila-gila permak-permak muka lo, udah nggak usah gitu. Karena dia udah love me the way I am gitu. Kan susah ya akhir-akhir ini mencari laki-laki yang seperti itu gitu. That's for me. Aku lagi ada di posisi Kakak sekarang. Maksud aku kenal sama cowok, tapi cowok itu bukan orang kaya, tapi tadi kalau mau makan ya dia bisa bayarin. Gitu. Tapi kayaknya aku juga curhat sama Kak Fitri, Kak, kayaknya mendingan laki-laki kayak gini deh, dia mau berjuang gitu kan. Jadi ketika dia sukses ya dia suksesnya bareng sama aku. True. Gitu. Buat gue yang penting laki-laki nggak males. Kalau laki udah males, minta-minta sama bayi, gue paling males banget. Yang penting dia nggak males, dia doing the best that he can. Ya kalau rezekinya saat ini Tuhan kasih buat dia segini, ya penting dia kan nggak kemana-mana segala macam, tetap uangnya semua dikasih ke kita gitu. Ya mungkin saat ini yang dipercaya sama Tuhan untuk dapat rezeki besar ya gue, tuh tetap aja kemana-mana naik Alphard, pergi naik business class, walaupun uang misalnya dapatnya dari istri, tapi kan everything is us, berdua sama-sama gitu. Dan disayang sama suami, pulang dipijitin. Mungkin kalau suami gue kaya raya belum tentu mau begitu ya kan, diinjak lak-lakan gue ya coy ya. Kerja mulu, jangan sebut orang dong. Kerja mulu lo, gak ada waktu buat gue kan bisa aja gitu. Tapi Kakak kalau misalkan Om Tyson ini tiba-tiba khilaf mukul Kakak. Iya. Kakak ngapain? Aduh, gue nggak mau takabur sih ya. Tapi gue udah bilang sama Tyson, there will be 2 things yang bisa bikin kita berpisah. Gue nggak bilang bercerai, tapi pasti gue definitely akan menjauh dari dia adalah pada saat ada orang lain dan ada pemukulan. Tapi again nih, kita bisa ngomong A, B, dan C. Tapi pada saat itu terjadi, and you have kids, many things. Gue nggak bilang gue akan balik lagi sama dia ya. Tapi banyak possibility akan terjadi. Dan again, gue tidak bisa ngejudge rumah tangga orang. Udah KDRT bisa balik lagi, nggak bisa ngejudge. Karena pertahanan rumah tangga setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Dan gue tahu mempertahankan rumah tangga tuh bukan hal yang mudah. Apalagi when you already have kids gitu. Nah benar, tuh dengerin netizen. Lu dengerin anak bunda. Iya, anak bunda yolo. Dengerin gue. Cantik lo bunda gue ini. Mana kacamata bunda? Ya berondong. Kak, hal yang paling kamu benci di dunia ini apa? Hal yang paling gue benci di dunia ini adalah when someone doesn't have integrity. Artinya gue sih berjuang adalah pada saat gini, apa yang kita omongin kalau bisa sama dengan apa yang kita lakuin. Karena sekarang you see so many examples, apa yang diomongin kadang-kadang it's different dengan apa yang dilakuin gitu. Susah untuk mendapatkan, bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga orang yang punya integritas. So when you have it, kalau lo dapat dari pacar lo ini, dia orang yang punya integritas, udah keep him. Gitu. Keep ya Kak? Of course, ya dong. Rezeki bisa dicari bareng-bareng nih. Betul, aku setuju. Selama kakinya belum lumpuh ya Kak ya? Coy, iya. Iya, kan kaki yang buat jalan cari rezeki. Kak, ngomongin, nggak usah ngomongin yang serius lagi sekarang. Kita ngomongin soal seks ya. Seberapa penting seks buat seumuran Kakak? Kalau gue sih I'm dealing with something right now yang gue belum bisa cerita, tapi I'm dealing with bukan penyakit sih ya, tapi bisa dibilang juga satu bentuk penyakit yang mungkin bikin gue juga sekarang misalnya I have to take things untuk bisa membantu hormon gue gitu loh. Supaya naik? Bukan sebenarnya, untuk bisa menyetop, misalnya sekarang pada saat menstruasi tuh gue agak bleeding gitu. Terus jadi misalnya kayak lo harus take something untuk bisa menyetop darah menstruasi lo ini. Automatically pada saat itu dimasukin ke badan lo, everything decrease, menurun tuh. Nafsu seksual lo menurun, down there agak kering dan segala macam. Tapi ya gue bilang sama Tyson at some point juga kan gue akan menopause. Well, ya
kan pernikahan kan bukan cuma sekedar seks ya. At the end of the day saat lo tua emang lo masih mau ngewong kan enggak. You need a companionship. Lo butuh seseorang yang bisa menua sama-sama kan. Iya, gitu. Tapi kan kalau di video porno ada yang orang tua masih suka. Iya. Oh justru iya dong. Maksud gue kan masih ada pelumas. Masih ada pelumas. Cuma kan habis main sekali kan kerokan berapa lama tuh ya kan capek. Nggak kayak zaman kita muda kan Shay. Iya, tapi Tyson masih endul kan? Oh selalu. Oh laki gue memang justru. Tapi dia mah keker ya. Dia mah fitness. Sehari berapa kali juga bisa. Kalau perempuan kan beda nih. Iya. Bersayang dulu, pijit dulu, sini pijit ini, akhirnya tiduran. Kak, buat kakak tuh penting nggak ukuran sama durasi? Ukuran penting. It's important. Ya kan? I think it's important. Iya. Maksudnya kalau cleansy banget juga kan lu kayaknya kurang. Kayak yang aku liatin ke kakak itu. Gue gambar ya. Kurang himim ceria ya, Say. Tapi juga maksudnya I was naughty gitu. Maksudnya walaupun gue perawan, ketemu sama yang gede banget gitu yang orang luar. Tapi juga kalau lo nggak ada perasaan, misalnya gini. Nggak endul. Iya, lo tahu juga nih laki juga bejat juga gitu. Size doesn't really that matter sampai lo perempuan tuh kenyamanan sih. Ya maksud size does matter. Oh jadi kalau kecil nggak apa-apa? Nggak, size does matter. Tapi nggak yang harus gede banget apa segala macam. Yang penting pas. Pas, iya. Nah, pas ukurannya Kamel tuh kayak gimana? Ya kan boleh. Berarti kita sama ya Kak. Jaga-jaga kan large ya, duduknya dapet. Lingkarannya. Nih kita slim. Lingkarannya gede. Gitu nih. Fetis terliar Kamel. Gue tuh laki-laki botak sih, lehernya besar. Olahragawan. Oke. Pengalaman seks yang nggak pernah terlupakan sama Kamel. Aduh kalau sekarang mah udah cupu ya, hanya di tempat tidur saja. Ya dulu waktu masih ininya. Oh bukan sama Tyson ya, zaman dulu nih, Eka pernah ketangkep nih di apa tuh di Senayan Bo, yang deket itu nih, Inang yang suka ada minum Bo. Yang tempat lapo. Anjing gue apa? Ya gue lupa deh di Senayan. Pokoknya lagi pada zaman dulu kan di mobil apa segala macam. Segala macam dikedor. Duduk. Tak pasti buka, untung zaman dulu belum ada viral-viralan, gue belum jadi artis ya Nek gitu. Enggak apa, lagi ngobrol. Keluar, binatang dulu. Gitu Bo, zaman dulu lah ya. Itu yang terliar ya kayak. Kakak mau staycation sama Tyson kemana untuk berdua? Mau, iya sih kayak hidup gue cuma kerja dan kerja. Dia tuh si Jeff kerja kayak ngonten aja gila-gila ngonten. Seminggu ya. Coba kakak holiday gitu sama suami. Itu dia sih nih, gue tuh susah. Padahal kan harusnya gue juga mengambil waktu untuk sama suami gue ya. Gue tuh kalau pengen holiday tuh pasti anak-anak gue bawa. Sedangkan kalau anak-anak udah gede. Bisa ditinggal. Tapi kalau enggak nanti kakak nggak bisa curhat dari hati ke hati sama Tyson. Bener. Pinter ya Anda ya. Iya dong. Siapa tahu kalau staycation menemukan gaya baru. True, ya kan? Itu kan bisa menimbulkan gairah kakak lagi. Helikopter ya, Say. Kayak mau ke Jerman deh. Mau bawa konten buat sama Bunda Korla. Oke, Kak, ini sekarang sesi jawab cepat nih ya. Oke, lebih pilih bule atau Indonesia Tulen? Lu jangan sampai ya, terakhir lu bilang gue suka sama cowok kulit hitam. Gue inget banget tadi. Bule salah, bule. Indonesia Tulen. Kalaupun Indonesia pasti gue sukanya biasanya ada campurannya. Harus blasteran lah ya. Kalau Indonesia asli banyak jembutnya. Oke, pemarah atau lemah lembut? Pemarah lah, udah. Jangan kelembutan. Kalau kelembutan tuh lembut saya kan pas jalan ternyata lembut banget. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Gue nggak bisa jelong, Say. Iya. Uang kita ada sih soalnya. Ya gue pas kemarin sama Tyson ini aja tetap nyari pada harus ganteng. Kalau gue kadang-kadang udah makan biar gue yang bayarin. Iya, apalagi kalau ngeliat yang ada selangkangannya itunya. Soalnya pas zaman sekolah dulu nggak bisa dapet yang ganteng, Say. Iya benar. Karena sekarang bisa ya Kak. Sekarang udah bisa, jadi kayaknya itu kayak balas dendam gitu, iya kan? Oke. Artis atau pembisnis? Ya sekarang udah nggak bisa siapa-siapa lah. If I really have to choose, artis aja deh. Kenapa? Nggak tahu, seru gitu karena kehidupannya sama-sama. Pembisnis aku suka nggak tahu kehidupan rundown hidup mereka. Di balik aku tuh nggak ngerti. Pembisnis tuh gitu. banyak yang flexing. Oh, ya sekarang aja, dulu mah kan enggak. Iya, kan? sekarang doang, dulu mah doang. Sekarang mah flexing, deketin artis ini, deketin artis sekarang udah itu. Nggak zaman, kayaknya udah nggak kemakan juga. Iya, nggak taunya nggak kaya. Iya, tetep minjem ya. Hidup kaya tapi nggak tenang, apa miskin tapi tentram? Aduh, enggak sih, gue pengen kaya juga tapi pengen tentram. Gimana dong? Susah juga, nggak mau. Aku pernah ngelihat Kamel berantem sama Tyson. Iya, waktu di rumah ya. Iya. Nggak, aku sampai gemeter aku. Itu nggak sih? Dikit aja gemeter loh.
Iya, kakak kalau ini marah banget, galak banget. Iya, soalnya Tyson tuh kan kadang-kadang kebiasaan kayak orang luar kan. Jadi misalnya kalau dia nggak suka ya ada orang, ada kru yang ngomong aja. Kalau kita kan kita kasih kode, jangan gitu. Dia nggak habis gini. Kan kru tahu semua ya kan. Gitu. Tapi kita tuh gitu, laut habis itu udah bayaan gitu. Mirip tuh sama Kochen. Iya kan, modelnya gitu. Kochen sama Kak Fitri orang gitu. serem gitu kalau udah berantem kita berdua, tapi habis itu udah selesai 2 hari ya udah. Iya betul. Banyak usaha atau banyak anak? Oh banyak usaha. Udin, gue pengen cantik juga banyak. Kakak nggak mau punya anak lagi? Udin pengen cantik. Berarti gitu. udah di steril. Udah. Banyak hujatan apa banyak pujian? Enggak penting dua-duanya. Enggak penting dua-duanya. Iya. Karena gue tahu sekarang netizen bisa bergonta-ganti secepat itu. Dua, iya bener. Apalagi kalau dikasih giveaway. Baim aja sering ngasih giveaway, tetap aja dia dibully-bully juga sama orang. Assalamualaikum Im, sehat ya Im ya. Iya. Kapan-kapan main ke rumah ya. Aku mah gak ada masalah sama Baim, cuman netizen tuh gak bisa diprediksi Kak. Bener, lu makanya kalau hari ini dipuji-puji sama netizen kebanyakan juga lu harus deg-degan karena bisa switch begini ya kan, jangan kita berasa di atas juga. Betul. Punya banyak duit atau punya banyak pahala? Pahala lah, gila lo coy. Udah pasti, iya enggak? Lo emang suruh milih banyak duit atau banyak pahala? Aku mendingan banyak duit, duitnya aku sebarin ke orang, nanti orang doain pahalanya ke aku. Aku ikut dulu nih, gue ikut dulu. Limpan ya, Oh iya bener. Atas atau bawah? Bawah say, kampung di atas. Udah capek-capek ngonten ya say. Aku sampai telepon. Aku yang di bawah. Aku udah capek, pantatku udah turun. Di dalam atau di luar? Di luar lah, nggak mau punya anak lagi kan. Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai dua-duanya harus. Pakai cinta juga kalau nggak pakai nafsu juga nggak bisa nih. Iya bener nggak? Ya kan? Oke, ngisep atau diisep? Mati lo. Ngisep atau diisep? Diisep aja nih. Ngisep capek, harus sikat gigi lagi nih. Dibukain atau bukan? Beri aja konten lo ya, gila lo, muka-muka soalim lo. Dibukain atau buka sendiri? Buka sendiri dong, aku anaknya mandiri ya. Di depan atau di belakang? Kadang-kadang di belakang. Oh kakak pernah coba di belakang? Ini apa sih? Orangnya Maksud aku, kalau pulang pernah lewat pintu belakang? Gimana rasanya? Aduh, rame, nano-nano. Apalagi kalau belum bersih ya. Ini pintu kan maksudnya kan? Iya, lewat pintu belakang tuh susah, sempit soalnya ya kan? Iya, sempit. Dijambak atau dicekek tali hoodie? Dijambak sih, dijambak. Enggak, untung gak dicekek tali pocong. Tali hoodie ya Allah. Tali hoodie banget nih. Di perut atau di muka? Di perut deh. Di perut. Muka perawatan endorsean susah saya. Iya, dulu kakak ini banyak pecah-pecah, sekarang pecah-pecah. Emang kaki mbak-mbak. Kakak dulu kan gitu. Cantik ya sekarang. Iya, aku masih punya cecet zaman dulu kakak yang kakak kirim foto. Jangan dikeluarin. Lu tau kalau berantem sama gue, lu keluarin kan? Sayang kan sama bunda. Sayang, aku sayang sama kamu. Durasi lama tapi nggak enak atau cepet tapi enak? Cepet tapi endul, bener gak? Bener. Ya kan, quick. Aku nggak asik, kalau yang sekarang cepet tapi lama. Enak tapi lama. Panas sampai turun pantatnya. Sekarang. Lampu mati atau lampu nyala? Lampu mati kalau sekarang. Kenapa, kan udah cantik? Ya enggak, maksudnya silo gitu. Karena kan udah partner. Kalau misalnya lagi exhibition partner baru lampu tembak saya. Ya kan? Lampu merah kalau perlu. Ya kan? Kak berambut atau polosan? Polos kalau gue. Dominan atau enggak? Dominan. Okay. Yes. Thank you loh Kak Mel udah mau sehat-sehat ya nih kita Mirzani ya. Konten aku. Tolonglah ditonton lah guys ya, perjuangan dari mencari cuan halal ini. Soalnya kalau mencari uang haram juga ribet. Iya, udah halal aja. Udah kaya, lo udah kaya pokoknya ya kan. Thank you Kak Mel. Makanya sayang. Thank you guys.